Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Putri Maharani NIM 1914080012. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang biomekanika. Nah, pengertian biomekanika. Biomekanika ini berasal dari secara etimologi biomekanika berasal dari kata biomechanical, yaitu bahasa Yunani kuno, kehidupan, dan mekanike atau mekanika merujuk kepada kajian prinsip mekanika dari organisme makhluk hidup, terutama gerakan dan struktur mereka. Nah, menurut para ahli, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari mengenai gaya-gaya internal dan eksternal dan bekerja pada tubuh manusia dan akibat-akibat dari gaya yang dihasilkan. Nah, kesimpulannya, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari sistem biologis, terutama struktur dan fungsinya, menggunakan metode yang berasal dari mekanika yang berkaitan dengan efek yang dimiliki gaya pada gerak tubuh. Nah, manfaat dari biomekanika ini yaitu yang pertama meningkatkan kinerja manusia. Yang kedua ada simulasi alternatif metode kerja yang menentukan penurunan kebutuhan fisik pekerjaan terhadap jenis pekerjaan baru yang sedang dianalisis. Yang ketiga ada sebagai acuan dalam proses seleksi pekerja dan prosedur penempatan. Selanjutnya itu ada besarnya gaya otot yang diperlukan oleh seseorang operator dalam menyelesaikan pekerjaan menggunakan prinsip-prinsip fisika dan mekanika. Yang kelima itu sebagai pedoman perancangan, contohnya perancangan peralatan, perancangan layout kendali mesin dan stasiun kerja, perancangan tempat duduk kerja, acuan batas kemampuan pada material handling. Yang selanjutnya itu kriteria seleksi pekerja dan pelatihan. Nah, manfaat biomekanika dalam kesehatan yang pertama mekanika tubuh, yaitu usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan saraf. Nah, yang selanjutnya mencegah dan mengurangi cedera. Selanjutnya itu yang ketiga yaitu untuk menentukan fungsi tubuh. Nah, yang keempat untuk menambah pengetahuan tentang benda dan alat yang digunakan dalam keseharian. Yang kelima, mengetahui peraturan posisi di saat pemeriksaan pasien. Yang keenam, ada untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerja otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Nah, pembagian biomekanika yaitu biostatik, yaitu yang mana studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. Selanjutnya itu ada gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat, contohnya posisi tangan saat mengangkat beban. Nah, yang kedua itu ada biodinamik, yaitu studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan makhluk hidup. Yang ketiga ada bioenergetik, yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya ada skema dasar pengukuran pada makhluk hidup. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Mana itu satu pengukuran berulang, pengukuran di mana untuk mendapatkan hasil yang harus dilakukan beberapa kali pengukuran. Nah, yang kedua yaitu pengukuran tunggal, pengukuran yang hanya dilakukan satu kali pengukuran langsung diperoleh hasilnya. Selanjutnya itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran. Yang pertama, menentukan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu benda. Yang kedua, pengulangan pengukuran. Yang ketiga, ada penggunaan alat yang dapat dipercaya. Yang keempat, kalibrasi terhadap alat. Nah, yang selanjutnya itu ada hukum dasar mekanika yang menjadikan analisis mekanik pada tubuh makhluk hidup. Yang pertama, hukum Newton adalah dasar dari mekanika. Gaya sebagai penyebab timbul gerak yang merupakan bagian dari mekanika.
Nah, hukum Newton mengkaji secara luas tentang dinamika partikel yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di bidang olahraga. Pada gerakan senam berlaku hukum mekanika yang kompleks. Nah, klasifikasi konsep biomekanika yang pertama, general biomekanik, bagian dari mekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Nah, yang kedua yaitu okupasional biomekanik, bagian dari biomekanik terapan yang mempelajari interaksi antar pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Selanjutnya yaitu ada tendon berfungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot, terdiri dari sekelompok serabut kolagen yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Yang keempat ada otot, fungsi sebagai alat gerak aktif. Nah, selanjutnya yaitu ada gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup dalam keadaan statis dan dinamis. Nah, itu ada gaya gravitasi, gaya reaksi, dan gaya otot. Selanjutnya itu teori keseimbangan benda tegar dan penerapan pada tubuh makhluk hidup. Itu benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuknya bila dikenai gaya luar. Dinamika benda tegar yaitu benda yang ukurannya tidak diabaikan, di mana resultan gaya dapat menyebabkan gerak translasi dan juga rotasi. Selanjutnya yaitu prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat dipakai untuk memudahkan kerja, usaha atau kerja. Berdasarkan prinsipnya, pesawat sederhana ada 4 kelompok yaitu tuas, katrol, bilah miring, dan rongga gigi. Selanjutnya yaitu menguraikan konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Konsep pada jaringan laba-laba juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Jaringan laba-laba dikenal sebagai salah satu materi alami yang sangat kuat oleh para peneliti dari College of William Mary. Nah, elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk mengembalikan bentuk awal setelah gaya luar yang diberikan benda itu hilang atau dibebaskan. Aplikasi biomekanika pada pada dunia kesehatan yaitu mengevaluasi pekerjaan operator, menentukan perancangan tempat kerja, meningkatkan kinerja, dan untuk mengukur besarnya gaya dibutuhkan melakukan suatu pekerjaan dengan postur tubuhnya. Mungkin itu penjelasan saya, mungkin terlalu panjang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.